Oke, silakan absen. Anak-anak silakan absen di kolom chat. Oke, hari ini saya coba ya setiap 5 menit ada sesuatu yang bisa saya bagikan, sharing sambil nunggu yang lain supaya memang tetap masih bermanfaat. Ya, anak-anak, ini yang bisa saya pelajari setiap hari. Jika setiap hari Tuhan berbicara, dan itu hal yang bisa ada hal yang bisa dipelajari, ada yang bisa dicatat, ada yang bisa dibagikan, dan itu sungguh menguatkan saya. Nah, anak-anak, ini ya saya coba mau bagikan. Saya mendengar pernyataan ini, percaya kepada manusia itu penuh resiko. Iya sih, betul, gitu ya. Percaya kepada manusia itu penuh resiko. Dan ya kalau ya ada sebagian ayat yang saya teringat, jika mengandalkan manusia apa terkutuk gitulah, tapi maksudnya yang mengandalkan Tuhan itulah yang dikehendaki. Kemudian percaya diri juga punya resikonya sendiri. Nah, emangnya kita bisa menyelesaikan semua masalah yang ada pada kita? Ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi maksudnya perlu bantuan orang lain, dan juga tentunya yang paling mendasar, ketika kita sudah semakin beranjak dewasa, orang lain pun ada hal yang tidak bisa orang lain tolong kecuali Tuhan sendiri, yaitu kecuali Roh Allah sendiri. Itu yang saya pelajari. Nah, kemudian siapa yang datang kepada Yesus pasti akan mendapat kehidupan. Orang yang katakan dalam zamannya itu adalah PSK, dia datang kepada kaki Tuhan yang Tuhan Yesus lakukan, dia memberikan tangannya untuk katakan dia menolong. Ya, barang siapa yang mencari wajahnya, dia akan menerima sesuatu yang ya ada kehidupan di balik apa yang sudah dilakukan. Jadi ketika datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, pasti akan mendapat kehidupan. Walaupun tidak perubahan secara drastis langsung, tetapi itu yang dialami itu minimal itu adalah damai sejahtera. Nah, ini ada satu kutipan yang saya ambil dari Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Di sini ada pemikiran-pemikiran yang katakan akhirnya bisa membohongi orang, membohongi manusia, membohongi pikiran saya sendiri. Nah, ini udah 5 menit. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ada pikiran yang membohongi, pikirannya apa? Ada pikiran yang menghantui untuk saya tidak berubah. Ya. Sedangkan ini Paulus, salah satu Paulus, dia melupakan yang belakang, kemudian dia mengarahkan. Nah, apa yang menjadi latar belakang Paulus sendiri? Dia punya background yang benar-benar jahat, gitulah. Nah, tetapi dia berubah karena dia melupakan apa yang di belakang, dan itu tidak menghantui, tidak menghalangi untuk Paulus berubah. Jadi ini pemikiran buat saya itu adalah menghantui. Saya takut berubah, saya takut untuk tidak takut untuk katakan melakukan ini dan itu, yang notabene yang akan saya lakukan itu adalah perubahan yang baik buat saya. Jadi saya mau belajar untuk melupakan apa yang sudah terjadi, kesalahan, kemenangan, dan sebagainya. Saya mau lupakan, saya mau arahkan tujuan, saya mau melakukan perubahan supaya menjadi yaitu serupa dengan Yesus. Oke, itu aja. Semoga sharingnya itu menguatkan. Sambil menunggu, masih 26 orang yang absen, kemudian 31 yang sudah masuk. Silakan yang belum absen. Nah, di sini tata cara untuk berkaitan dengan
FGD, anak-anak. Jadi harapannya besok, oke, yang pertama itu memastikan device atau jaringan internet siswa itu berfungsi dengan baik. Jadi untuk FGD, pastikan webcam sama mic itu sudah bisa bekerja dengan baik. Jadi misalkan PC yang tidak pakai katakan webcam, jadi silakan ganti ke handphone yang sudah ada tersedia webcamnya. Jadi tidak ada alasan nanti tengah-tengah ketika ada pertanyaan saya mungkin minta buka videonya, aduh maaf lagi ada ini. Nah itu bisa diinfokan di awal. Jadi lewat line atau apa, oh Pak kamera ini lagi mati, apa rusak dan sebagainya. Nah harapannya itu tidak permanen ya. Itu yang pertama. Jadi kalau semua udah siap, kalau bisa mungkin 5 menit sebelumnya udah join ya, tinggal nunggu aja. Nah kemudian tidak ada, kalau misalkan ada kendala, infokan di awal ya, infokan di awal. Itu salah satu cara kita untuk proses FGD. Kemudian menggunakan profil picture resmi menggunakan seragam sekolah. Nama siswa itu ditulis di, kalian kan sudah ada kolom-kolomnya ya. Nah maksudnya udah melakukan ini apa, hanya dibalik aja atau diperbarui, diupdate kelas garis miring absen, karena bisa perbesar ya, kemudian nama. Kemudian ya siswa hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oke, terlambat 10 menit dimasukkan dalam data keterlambatan. Data ini akan dimasukkan ke jurnal dan jurnal itu diperiksa oleh BK. Nah, kemudian siswa memberikan respon yang baik ketika guru bertanya, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, jika 3 kali lisan tidak merespon, ada 2 ya, 3 kali lisan dan 2 kali tulisan lewat maksudnya chat gitu ya, siswa tidak memberi respon, maka siswa tersebut dianggap tidak menghadiri kegiatan FGD. Nah, ini pun akan dicatat di jurnal. Ini kita masih sosialisasi lah ini ya. Kemudian sampaikan kendala teknis pada FGD yang berlangsung kepada helpdesk disertai bukti dan keterangan. Maksudnya keterangan itu ininya, jalur, oh saya masuk ke sini terus ada muncul ini, kemudian nggak bisa, kendalanya begini. Nah, jadi seperti orang cerita kendalanya. Nah, itu yang akan kita lakukan terus-menerus. Ini tentang regulasi FGD. Begitu anak-anak. Silakan yang belum absen. Hari ini Marlin ulang tahun nggak ya? Oke, yang belum absen, silakan absen. Masih 30. Yang udah masuk harusnya 32. Nah, untuk Bosco, saya minta ini alamat email yang kamu, maksudnya akun Gmail yang kamu pakai itu infokan ke saya. Kayaknya bisa jadi alamat email kamu berbeda dengan yang data yang saya punya. Sekarang tolong line ke saya yang saat ini dipakai apa, supaya nantinya tidak perlu admit lagi. Jadi saya nggak perlu klik admit begitu, maksudnya untuk mempelancar saja. Minta Bosco untuk kirimkan alamat email Gmail yang dipakai ya sekarang ini. Oke, sekarang kita masuk ke ya untuk yang berkaitan. Oke, udah ada info dari Victoria. Oke, sip. Untuk alamat email info dari Bosco sudah masuk. Info yang terakhir, PSBB berlaku di Jakarta kembali. Hal yang aneh, ya pasti berat buat Jakarta. Cuma info yang membingungkan adalah untuk wali kota Bandung tidak, ya regulasinya lain lagi. Dari Jakarta bisa masuk katanya. Masih katanya, perlu dicek lagi. Jadi tetap hati-hati, anak-anak.
orang tua, ya, apalagi yang masih ada opa, oma, ama, engkong di rumah, kakek, nenek. Jadi tetap jaga protokol kesehatan. Oke, yang menjadi diskusi yang lalu itu adalah mengenai jari-jari atom, begitu ya. Kalau ada pertanyaan sudah disiapkan untuk yang Sokratif, silakan bertanya lewat sana. HBD Mar. Halo, maaf, tiba-tiba lost connection. Oke, saya betul ya, hari ini Marlin ulang tahun ya? Iya, Marlin ulang tahun, betul Marlin. Kasih respon, kasih respon. Iya, Pak. Oke, happy birthday. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut. Oke, ya. Grafiknya menurun karena gaya tarik menariknya makin kuat, ya, gaya tarikan makin kuat. Jadi makanya jaraknya makin pendek. Nah, perlu kita samakan persepsinya bahwa jari-jari atom itu perlu diingat itu adalah jarak, gitu ya. Jarak inti dan elektron di kulit terluar. Ya, kulit terluar. Ini masih ada satu. Bisa minta, 35. Oke, baru sekarang. Baru masuk. Oke. Nah, kulit bertambah. Ya, oke. Yang ini golongan, jadi gaya tariknya makin kuat. Dan ini perlu diingat kepada kita. Jari-jari ini akan berdampak. Ya, oke. Tidak apa-apa ya. Nah, jari-jari itu akan berdampak kepada pemahaman kita berikutnya. Makanya ini dituntaskan. Jadi perlu diingat bahwa jari-jari atom
itu adalah jarak inti dan elektron di kulit luar. Jadi kita mengingat kembali bahwa suatu atom itu terdiri dari proton, masih dari inti, di dalam inti ada proton dan neutron, kemudian ada orbital. Orbitalnya di elektron di kulit luar. Jaraknya itu adalah jari-jarinya, ya. Yang namanya atom tentunya proton dan elektronnya memiliki jumlah yang sama, begitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat mengenai energi ionisasi. Nah, saya mau tanya, siap-siap buka bukunya mengenai energi ionisasi. Di buku energi ionisasi itu ada di halaman 112, gitu ya. Silakan buka. Jadi sekarang saya tanya, ya, ke Bosco. Berdasarkan langsung ya, kalau ketika ditanya langsung secara ini, maksudnya aktifkan mic sama videonya. Jadi mic-nya jangan di on off, nyalakan terus aja supaya kita nggak capek, supaya kalian nggak capek on off, walaupun cuma sebentar aja. Nah, Bosco, apa yang di sana tertulis mengenai energi ionisasi? Definisinya apa? Halo Bosco. Iya Pak, Iya. energi ionisasi itu kayak besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari sebuah atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion berwujud gas dengan muatan positif 1. Iya, oke. Videonya dinyalakan. Terima kasih, Bosco udah nginfokan. Jadi berkaitan sama energi ionisasi ini, tetap dinyalakan dulu, Bosco. Nanti kalau terima kasih, maksudnya, kalau nanti akan dikasih bawah untuk dimatikan. Oke, mic-nya dinyalakan. Jadi memang energi ionisasi ini berkaitan sama kalau kita coba kasih contoh reaksi energi ionisasi yang ada di buku. Maksudnya reaksinya. Ada di halaman 113. Halaman 113. Reaksi, maksudnya yang Li, nah di situ, itu salah satu contohnya. Bisa dibacakan, Bosco, di halaman 113. Ada di kotak, apa namanya? Kotak warna orange. Kalau di buku saya orange. Itu semuanya Pak yang di Oh enggak, reaksinya saja. Reaksinya yang pakai simbol-simbol itu. Pakai yang Li. energi ionisasi litium. Iya. Itu yang Energi oh gini. Oke, yang ada di bawahnya, paling bawah. yang Li Pak. Yes. Oke, itu coba bacain. Silakan. Li G ditambah 520 kJ itu sama dengan Li plus G tambah E negatif. Iya, oke, thank you Bosco. Nah, di sini inilah bahwa definisi yang tadi dibacakan itu selalu bisa disederhanakan lewat reaksi yang lewat simbol di sini, ya. Jadi mulai diperkenalkan untuk mempelajari kimia, kita bisa membayangkan dunia mikro, dunia makro, kemudian ini dunia mikro, saya suka nyebutnya dunia N-man. Ya, karena kan N-man jadi ukuran atom, jadi dia bisa masuk. Nah, kemudian dunia simbol, ya. Oke, yang saya kenalkan di sini dunia simbol. Berkaitan sama ini adalah Li. Jadi Li itu kalau kita lihat definisinya
Berarti besaran energi yang diperlukan. Jadi ketika energi diperlukan, dia itu ada di sisi kiri. Ya. Kemudian melepaskan satu elektron. Oke, kalau elektron posisinya di kanan, itu artinya dilepas. Ya, dilepas dari atomnya, dilepas dari atomnya. Mau dari ion positif 1 juga bisa, ya. Dalam kasus ini dari atomnya. Atomnya adalah atom netral, ya, atom netral. Dalam gas lagi ya. Jadi wujudnya adalah gas. Hasilnya juga wujud gas. Gitu ya. Sehingga bermuatan menjadi positif 1. Oke. Jadi selalu di sini adalah dalam konteks maksudnya selalu dalam hal ini energinya itu berada di kiri. Selalu. Benar-benar selalu. Dan ini adalah diperlukan. Begitu ya. Nah, apa hubungan sekarang saya mau nanya, kira-kira ke Fidel, apa hubungan kita sudah mendengar pengertian energi ionisasi. Nah, sekarang apakah ada korelasi, pertanyaannya, apakah ada korelasi energi ionisasi dengan jari-jari? Menurut Fidel gimana? Iya kali, Pak. Oke, nggak apa-apa ya, iya kali, nggak apa-apa. Nah, videonya dinyalakan sama mic-nya dinyalakan terus. Nah, menurut Fidel, ini ada hubungannya. Kira-kira hubungannya seperti apa? Hubungannya. Kalau jari-jarinya mengecil atau membesar, efek ke energi ionisasinya apa gitu? Yang berkaitan sama sudah definisi, kemudian dihubungkan sama jari-jari atomnya. Kira-kira ada yang terpikir? Makin besar atau makin kecil juga kali. Makin besar, makin kecil. Oke, diperjelas kalau apanya yang besar, terus apanya mengecil gitulah. Dibuat kalimat. Gimana? Ulangi lagi. Kalau jari-jarinya membesar, Ya. energinya mengecil. Oke. Ya, thank you. Nggak apa-apa. Salah benar, enggak masalah. Ya, yang penting ini adalah komunikasi. Oke, nah di sini yang menjadi poin jari-jari membesar, energi ionisasi mengecil. Sekarang kita coba cerna, ya, coba cerna. Jadi berkaitan dengan jari-jari membesar, oke, kita bandingkan antara misal itu adalah Li dan Na, gitu ya. 3 ini nomor atom 11. Kita pinjam konfigurasi Bohr, ya. 3 proton, kemudian di dalam inti neutronnya kita nggak perhitungkan, gitu ya. Sekarang itu adalah 2 elektron, kemudian ini adalah 1 elektron, gitu ya. Jaraknya kita lihat, ini kita bandingkan sama 11 proton dan konfigurasi Bohr-nya adalah 2, 8, kita pinjam konfigurasi Bohr, 1, berarti jaraknya makin panjang, ya, membesar. Jadi yang dibilang jari-jari membesar. Nah, sekarang energi yang diperlukan untuk katakan 1 elektron. Oke, di buku itu 1 elektron dari 1 atom netral katanya ya. Nah, elektronnya penjelasannya kurang. Elektronnya berasal dari mana? Harus ada informasi yang jelas, yaitu elektron dari kulit terluar. Jadi kita beri informasi yang lebih jelas, yang dilepaskan dari atom netral itu adalah dari kulit terluar, gitu ya. Nah, sekarang mana yang lebih mudah ketika elektron yang ada di Li sama untuk Na itu dikeluarkan?
Tentunya untuk mengeluarkan kita melihat adalah gaya tarik ya. Jadi gaya tarik itu berbanding terbalik dengan gaya tarik itu terbalik dengan jari-jari ya. Nah, jari-jari besar yang ini jari-jari besar itu memiliki tarikan kecil. Jadi maka energi yang dipakai untuk melepas satu elektron di kulit terluar itu pasti kecil juga ya. Energi ionisasi jadinya kecil. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Apakah ada pertanyaan dulu? Oke, saya cek di Sokratifnya. Oke, enggak ada. Nah, di sini kita mau lihat lebih detail kalau sifat yang ada di dalam satu golongan atau dalam satu periode. Ya, untuk berkaitan dengan energi ionisasi. Di sini untuk posisi periodic table-nya seperti ini. Jadi kita mau lihat untuk berkaitan dengan energi ionisasi untuk ke kanan, saya nanya Hans. Coba Hans, ke kanan itu jari-jarinya bagaimana Hans? Mengecil atau membesar? Jarinya membesar. Membesar. Oke, kalau jari-jari membesar, energi ionisasi bagaimana? Kalau membesar, energi ionisasinya gimana? Videonya dinyalakan, Hans. Oh ya. Ini ya, kita membiasakan kalau begitu ada ditanya, semuanya nyalakan ya. Jari-jari membesar, maka energi ionisasi bagaimana kira-kira menurut Hans? Memang jawabannya cuma ada dua ya? Mengecil. Iya, oke. Thank you, Hans. Nah, yang kita bisa lihat untuk terbaliknya ini benar ya? Terbaliknya benar. Terbaliknya betul ya, kalau membesar, mengecil, membesar. Itu hubungan dari energi ionisasi. Tadi video menyatakan mengecil, membesar. Ya, kalau misalnya membesar, jari-jari membesar, energi ionisasi mengecil. Jadi kita perlu pastikan jari-jarinya gimana, gitu ya. Ini kata-katanya terbalik. Jadi ke kanan itu jari-jarinya mengecil, kemudian untuk energi ionisasinya membesar. Gitu ya. Oke. Oke, Kayla. Kalau ke bawah, jari-jarinya gimana, Kayla? Besar gitu, Pak. Jari-jari membesar, yakin saja, enggak apa-apa. Salah, enggak apa-apa. Benar juga. Wah, syukurlah. Videonya dinyalakan, Kayla. Jari-jari membesar. Terus energi ionisasinya bagaimana? Mengecil. Energi ionisasi mengecil. Oke, thank you, Kayla. Nah, di sini jari-jari membesar energi. Oh ya, Kayla, maaf. Mau nanyain lagi. Kira-kira jari-jari membesar kenapa menurut Kayla? Gak tahu, Pak. Nebak. Oke, nebak ya. Yap, thank you, Kayla. Nah, jari-jari membesar itu karena kulitnya bertambah. Ya, jadi ya ini mah perlu diulang-ulang, nggak apa-apa. Kulitnya bertambah, ya. Karena ini periode 1, kulit kedua, kulit 3, kulit 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kulitnya bertambah. Ini sudah benar, jari-jari membesar karena kulitnya bertambah, maka energi ionisasinya mengecil. Begitu ya. Berarti paling tidak sudah rada menangkap bahwa jari-jari sama ionisasi bertolak belakang, berbanding terbalik ya. Kalau jari-jari mengecil, maka ionisasi membesar atau sebaliknya. Oke. Nah,
kita amati ada pola yang terjadi di dalam energi ionisasi, gitu ya. Nah, polanya apa? Yang menjadi pola adalah demikian. Jadi ada di gambar 3.9 halaman 113. Kalau atom H dengan He gitu ya. Ini He, coba dilihat ya, tabel apa masih gambarnya ya. H hidrogen sama helium itu meningkat karena memang bergerak ke kanan ya. Oke, kemudian setelah itu dia pindah kulit kan ke Li. Jadi lebih panjang lagi ya, lebih panjang lagi. Maksudnya kalau He kita analisa He satu kulit, kalau mulai Li itu adalah 2 kulit. Jadi makanya dia jatuh, maksudnya menjadi rendah. Nah, setelah itu dia ada pola tren yang sedikit kita hafal gitu ya. Trennya itu seperti tren anak tangga. Jadi naik, kemudian turun, naik ke puncak gunung, kemudian turun gunung, dan naik lagi ke puncak gunung, dan naik lagi. Gitu ya. Jadi ini adalah kalau kita lihat, ini trennya begini gitu ya. Trennya begini. Ini golongan 1, ini golongan 2, ini golongan 3, golongan 4A, maksudnya ini yang A itu, ya A. Nah, kemudian ini 5A, ini 6A, 7A, dan 8A. Begitu ya. Nah, kita lihat untuk neon, oh kenapa Pak ini kok lebih rendah dari ini ya, gitu ya. Lebih rendah dari ini ya. Ini saya nggak gambar proporsional ya. Yang benar adalah di gambar 3.9. Nah, di sini kenapa kok lebih rendah? Iya, karena ini adalah Ne itu memiliki kulit, dia memiliki 2 kulit. Ya, 2 kulit. Jadi jaraknya masih lebih jauh dibandingkan He. He 1 kulit, jadi jari-jarinya lebih kecil, begitu. Oke, nah sekarang kita mau lihat berkaitan dengan suatu pola yang ada di sini. Suatu polanya. Kenapa ya kok polanya kok ada di sini ya? Kenapa ya ini kok terjadi? Nah, kalau yang meningkat itu ya kita nggak perlu bahas ya trennya ya. Maksudnya begini, jari-jari ini satu periode, jari-jari mengecil, maka ionisasi adalah membesar. Nah, yang trennya mah nggak perlu, yang sudah sesuai tren nggak perlu kita bahas karena mereka sudah sejalan sama trennya, gitu ya. Ini adalah satu periode, ya periode. Jadi yang kita mau perhatikan adalah yang ini, yang katakan agak sedikit menceng-menceng, nyeleneh. Jadi loh, ini kok katanya naik, tapi kok turun? Alasannya apa? Gitu. Jadi ini yang kita bahas. Kita lihat, jadi ini kita hubungkan dengan konfigurasi elektron, ya konfigurasi elektron. Jadi kita bahas untuk periode 2. Jadi periode 2 yaitu ada, ini masih ada di gambar 3.9. Berarti atom Be dan atom B, nomor atomnya 4, ini 5. Kita buat konfigurasi elektronnya. 1s2, kalau ini kita bahas lebih detail, jadi kita pakai mekanika kuantum ya. Jadi konfigurasi elektron mekanika kuantum. 1s2, 2s2. Ini adalah 1s2, 2s2, 2p1. Di sini mana yang lebih kecil? Maksudnya bukan mana yang lebih kecil. Kita melihat bahwa Be itu energi inisinya kecil. Kenapa begitu ya terjadi? Nah, coba yang mau nanya ke Ciko. Menurut Ciko, ada terpikir ide apa yang bisa menjelaskan
Kenapa ya energi ionisasi boron itu lebih kecil ya? Mungkin dari kulitnya, Pak. Ya, mungkin bisa diperjelas maksudnya kulit yang mana? Kalau yang BE kan kulitnya cuman 2 ya. Ya, Cuman X doang. oke, S doang terus Kalau yang B itu sampai P. sampai P. Iya, oke. Kira-kira posisinya mana yang lebih luar? Orbital S atau orbital P di kulit kedua? Yang P. Iya, oke. Thank you, Ciko. Videonya dinyalakan. Ayo. Coba nyalakan dulu. Nah, di sini memang posisi yang lebih iya, oke. Thank you, Ciko. Nah, di sini memang posisi yang menentukan prestasi, bukan ya, maksudnya ya posisi yang menentukan dia keluar duluan ya. Kalau misalkan kita di luar di dalam kelas, siapa yang cepat keluar? Tentunya yang dekat pintu, gitu ya. Nah, di sini untuk PE 4 proton, neutronnya ini pasti ada, tapi kita tidak menjadi fokus. Ini adalah 1S, ini adalah 2S. Kemudian B itu adalah 5 proton, kemudian neutronnya tidak menjadi fokus kita. Ini 1S, ini 2S, kemudian 2P. Karena energi ionisasi dari yang keluar ya, berarti yang ini makanya mengecil, ya, makanya kecil. Jadi alasannya kenapa? Karena elektron yang keluar yang ada di 1P di sini itu berada di posisinya lebih luar ya, sehingga tarik-tarikannya pasti lebih lemah. Jadinya jari-jarinya lebih energi ionisasinya jadi lebih kecil gitu ya. Oke, kita lihat yang berikutnya adalah 5 dan 6. 5 dan 6. Kita lihat untuk di 5 sama 6. Untuk 5, golongan 5 itu adalah nitrogen. Nomor atom 7, kemudian kita bandingkan dengan nomor atom 8. Coba saya mau nanya ke Megan. Oke, Megan, langsung on untuk video dan mic-nya. Saya mau nanya, coba sebutkan Megan konfigurasi elektron nitrogen. 1S2, Ya, 2S2, ya, terus 2P6 ya Pak. 2P maksimalnya 6, Oh iya, 3. 3. Oke, good. Satu lagi Megan yang 8 berarti. Yang 1S2, Iya, lanjut. 2S2, Iya, 2P, 2P berapa? 6. 6 maksimal. Masih pagi Pak, saya harus mikir dulu. Gak apa-apa. Iya, memang perlu berpikir. Tenang. 2. Kalau 2 berarti totalnya berapa? 4. Iya, oke. Thank you, Megan. Nah, kita lihat di sini. Nah, sekarang dia sama-sama orbitalnya ada di terluarnya 2P dan 2P ya. Nah, kita lihat lebih detail lagi ya. Jadi untuk mendapatkan suatu alasan itu kita memang perlu informasi lebih detail. Apapun itu terjadi di semua hal ya. Di sini itulah ilmu kehidupan yang kita bisa pelajari. Nah, untuk orbital P ini adalah orbitalnya kalau P itu namanya adalah P itu adalah subkulit. P itu subkulit. Orbitalnya ada 3 orbital. Jadi kita gambar seperti ini. Elektronnya dia 3. Elektronnya 3. Posisinya 1, 2, 3. Sedangkan yang di sini adalah ini 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, untuk 4P gitu ya. 4P itu ada beda. Ini mah pasangan. Ya.
Kalau yang ini artinya tunggal semua. Untuk yang di 2P3 nitrogen itu tunggal semua. Nah, apa efek pasangan? Yang namanya berpasangan itu nggak hanya happy-happy saja. Yang namanya pasangan itu pasti ada bertengkarnya. Kalau sendiri mah kumaha. Ya maaf pakai kata bahasa kumaha aing ya. Kumaha saya di mana gitu ya. Kalau tunggal. Kalau pasangan ada enaknya, ada juga bertengkarnya. Namanya ini pasangan elektron. Ya, elektron. Nah, elektron, pasangannya elektron, kemudian sama-sama negatif, ya tentunya ya ada tolak-tolakan pasti. Ya, tolak menolak, ada gaya tarik, gaya tolak menolak. Gaya tolak menolak. Nah, gaya tolak menolak inilah yang menyebabkan elektron yang ada di orbital 2p4 ini dia mudah lepas. Begitu ya. Berarti alasannya kenapa lebih kecil? Karena di atom O itu memiliki di subkulit terluar itu ada pasangan elektron. Dan di dalam pasangan elektron itu ada tolak-tolakan antar elektron. Itulah yang menyebabkan elektron di 2p4 itu mudah lepas. Begitu ya. Oke, harapannya jelas ya. Kita membahas sampai di sana. Nah, yang menjadi kalau kita lihat di gambar yang 4, yang gambar 3.9 terus lagi ya. Gambar 3.9. Gambar 3.9. Nah, itu ada yang katakan periode 4. Nah, periode 4 itu jari-jarinya cuma gini. Tak, cet. Wow. Cet, naik turun apa gitu ya. Nah, jadi dia itu hampir selevel lah, kenaikannya tidak besar gitu ya, kenaikannya tidak besar. Ini terjadi di transisi. Itu info yang saya bisa bagikan dulu. Nah, sekarang saya perkenalkan ada namanya energi ionisasi ke-1. Nah, terus ada energi ionisasi kedua. Kemudian ada informasi delta H. Delta H. Ini adalah delta H itu adalah energi. Nanti dibahas detail di kelas 11. Kita pakai, kita pinjam maknanya saja. Delta H-nya apa? Delta H-nya positif. Kalau positif itu adalah perlu energi, gitu ya. Positif itu perlu energi. Ini juga selalu positif, perlu energi. Nah, kalau yang misalkan keluar energi apa? Sebaliknya, ya, keluar energi, energinya keluar. Nah, di sini energi ionisasi ke-1, kedua, contohnya adalah misalkan Mg. Ini dalam wujud gas, Mg wujud gas, plus 1, kemudian ditambah elektron. Nah, kemudian yang kedua bagaimana? Kita lanjutkan Mg plus gas menjadi, kalau melepaskan 1 elektron lagi, dia menjadi Mg2 plus. Ya, kalau ketiga gimana? Elektron ketiga, kalau ketiga, elektronnya ketiga, tapi one by one. Satu demi satu dikerjakannya, gitu ya. Ini dari Mg2+, dan seterusnya. Keempat gimana? Kelima gimana? Keenam gimana? Begitu, ya. Nah, sekarang kita mau lihat, perhatikan lagi. Jadi berkaitan satu atom, gitu ya. Satu atom, yaitu Mg12 atom ini. Oke. Nah, di sini kalau kita mau buat suatu gambaran mengenai adalah energi, kemudian ini adalah elektron gitu ya, ke 1 sampai 12. Kita lihat untuk menyederhanakan adalah kita pinjam konfigurasi Bohr. 282. Yang terluar adalah di posisi yang ini.
Nah, tentu dia paling kecil. Elektron pertama begini. Elektron kedua begini. Elektron ke-1, kedua ada di kulit ketiga. Nah, elektron ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Sampai elektron ke-10 ada di kulit kedua. Berarti ini pindah kulit ya. Wah, pindah kulit ini langsung cuing, naik ke atas. Ini elektron ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. It's kelebihan. Jadi ini kelebihan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh enggak ding. 6, ke-7, ke-8. Ya. Nah ini 11, elektron ke-12 yang paling dalam. Ini kulit ke-1. Ya. Pindah kulit lagi dong. Jadi naik ke atas lagi. Elektron ke-11, elektron ke-12. Jadi yang kita pelajari adalah ketika pindah kulit itu ada gap yang memang terasa jauhnya. Begitu ya. Jadi dengan ini kita bisa menentukan, dengan bantuan ini kita bisa menentukan golongan dan periodenya. Kalau golongannya dilihat dari mana kira-kira? Nicholas Bevan, kira-kira kalau dari informasi ini, gitu ya, dari informasi ini, kira-kira kita bisa menentukan golongan dan periodenya dari mana ya? Langsung nyalain video sama mic. Kurang tahu, Pak. Iya, oke. Coba kalau nganalisa dari sini, dari yang katakan informasi yang berkaitan sama ini, kurang lebih untuk menemukan periode dan golongannya bagaimana? Periode berapa, golongan berapa? Mungkin bisa membantu. Langsung dinyalakan, langsung aja. Di-on-kan, saya mau di-on-kan terus si mic-nya. Kira-kira gimana? Ini silakan Nicholas menganalisa. Mic-nya dinyalakan terus, Nick. Oh iya, Pak. Kurang, masih kalau masih bingung nggak apa-apa, bilang aja. Ya. Masih bingung? Iya, Pak. Di-on-kan terus ya, di-on-kan terus. Oh iya, Pak. Nah, ini kita lihat kalau periode itu adalah berkaitan sama kulit gitu ya. Ini kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga. Jadi kulit maksimalnya ada di mana? Berarti maksudnya elektron itu terisi sampai kulit ke berapa? Itulah periodenya. Jadi ada berapa kulit ini, Nicholas? Ada 3 kulit, Pak. Oke, itulah periodenya, 3. Nah, sekarang golongan terlihat dari mana kira-kira? Dari Kalau belum masih bingung, ya bilang aja nggak apa-apa. Iya apa? Masih bingung, Pak. Oke, nah untuk golongan itu terlihat dari dari elektron yang di kulit terluar, yaitu 2. Makanya ini golongan 2. Ya, oke. Thank you, Nicholas. Nah sekarang, ya sama-sama. Nah sekarang saya mau nanya ke Vania. Nah Vania, menurut Vania, ini ya langsung ya, videonya sama mic-nya dinyalakan terus-menerus. Iya, Pak, bentar. Iya, oke. Dari pertanyaannya masih sama. Dari gambar ini kita bisa melihat golongan berapa, periode berapa, dari mana. Bisa Vania bantu
ini apa maksudnya bantu untuk menjelaskan ya. Eh, Dinyalakan video sama mic-nya terus-menerus. Kita membiasakan. Ya. Periode itu dari kulitnya. Oke, periode dari kulitnya, saya setuju. Kemudian kalau dari gambar grafik ini terlihat dari mananya ya? Kita belajar menganalisa yuk. Apa ya? Kurang tahu, Pak. Ya, oke. Kurang tahu, oke. Nah, sekarang kalau golongannya, mungkin Fania punya gambaran nggak? Mengenai golongannya. Mengenai golongannya. Dilihat dari gambar ini. Bentar. Iya. Golongannya golongan 2. Tadi itu ada di kulit terluar. Kira-kira bisa menjelaskan di bagian mananya ya dari gambar grafik ini ya? Dua kali naik. 2 kali naik. Oke. Thank you. Coba Fania, apa full face? Ya, Pak. Iya. Ini tuh pakai komputer, Pak. Oh iya, pakai webcam atau apa? Apa? Pakai webcam atau pakai laptop? Pakai komputer. Oh, PC. Iya. Oh, ada webcamnya berarti ya? Iya. Iya, oke. Coba berdiri dulu. Enggak, maksudnya lihat mukanya, saya ingin tahu, Ya, masih Pak. ingin kenal. Ya, oke. Oke, thank you, Fania. Oke, di sini tadi 2 loncat ya, 2 loncat. Tadi dibilang Fania itu 2 loncat. 2 loncat, 2 loncat. Artinya kalau 2 loncat ini apa? 2 loncat itu kita sampai kulit terdalam, ini kulit terluar, kulit makin dalam, dan kulit yang terdalam. Ya oke, ini kulit berarti terdalamnya ini. Oke, kulit 1, kulit kedua, kulit ketiga. Gitu ya. Jadi kita analisa, oh ini adalah 3 kulit. Jadi informasi 3 kulit itu adalah dari loncatannya. Ya, loncatannya meloncat. Berarti ini adalah kulit ketiga. Makanya periode ketiga. Nah, satu lagi berkaitan sama yang golongan, dia berada, karena sudah tahu kita ini adalah kulit ke-1, ini kulit kedua, kulit ketiga. Sekarang jumlah elektronnya ada berapa di kulit terluar, yaitu kulit kedua. Jumlahnya 2. Inilah yang menjadi golongannya. Gitu ya. Semoga jelas. Oke, ada pertanyaan di sini di Sokratif yang muncul. Oke, saya munculkan di jurnalnya ya. Kita diskusikan. Ini aja, energinisasi aja 1 jam pelajaran ini ya. Nah ini Pak, yang bagian BE sama B, gitu ya, BE tadi 4, kalau B itu ada 5, kalau dilihat dari gaya tarik-menariknya, emang energi ionisasinya mengecil. Oke, nah tarik-tarik-menarik ini 4 proton, ini 5 proton ya. Nah ini adalah halnya sama dengan seperti ini mengecil, tapi kalau dilihat dari kulitnya kan bertambah. Jadi jari-jari membesar, hasilnya energi ionisasi BE harusnya lebih kecil. Jari-jarinya membesar, energi. Oke, memang jari-jarinya mengecil, betul. Tapi ada sesuatu yang katakan dilihat dari jumlah subkulit. Untuk BE sama B, ini jari-jari mengecil memang. Ya, mengecil. Nah, mengecilnya kalau dilihat itu memang ada di 3.6 ya, BE-nya mengecil. Hanya yang menyebabkan
itu jari-jari. Oke, jari-jari mengecil, kemudian energi ionisasi membesar. Tapi ada hal yang aneh, BE-nya lebih besar, B-nya lebih kecil. Nah, ini ternyata yang mempunyai faktor yang pengaruh adalah si posisinya. Jadi melihatnya gini, secara tren begitu, secara tren itu terjadi demikian, jari-jari mengecil, energi ionisasi membesar. Tetapi ketika dilakukan percobaan, loh ini kok berbeda ya, ini kok kenapa turun? Kenapa turun? Nah, ini dicari alasannya, reasonnya kenapa ya? Apa yang menyebabkan? Oh, ternyata di sini dia memiliki yang namanya ini 2P1, yang ini mah 2S2. Kayak gitu. Jadi secara tren betul, tapi yang berdekatan itu yang menjadi pembahasan, itu yang jadi penyimpangan kayak gitu. Jadi di alam itu pasti nggak ada, maksudnya nggak mungkin nggak ada penyimpangan gitulah. Intinya mah selalu ada yang deket-deketan itu yang menyimpang, gitu, yang deket-deket itu yang menyimpang. Jadi harapannya ini maksudnya gini, yang menjadi poin terbesar adalah faktor utama adalah ini. Kalau yang berdekatan ya, faktor yang dipertimbangkan. Faktor yang dipertimbangkan. Gitu ya, harapannya menjawab. Oke, sampai di sini dulu. Kemudian untuk latihan sudah bisa dikerjakan. Mungkin latihan yang awal itu latihan. Jadi mulai dari start dari 109 sampai 114 itu mulai bisa dikerjakan latihan ya. Kalau ada pertanyaan maksudnya kita bahas di pertemuan besok nomor 13 sampai nomor 18. Oke, sampai di sini dulu. Silakan kita ketemu minggu depan hari besok. Silakan chat, silakan absen di kolom chat, habis itu bisa live. Selamat pagi semuanya. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Pak. Makasih. Sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk, makasih, Iya, Pak. sama-sama. Pak, ternyata ada nomor berapa, Pak? Nomor 13 sampai 18 untuk soalnya. Kalau ini 109 halamannya. 109 sampai 114. Oh, oke. Yuk, makasih, Pak. Ya, sama-sama, Maxwell.